Apa kabar kalian semua? Kumaha damang, aga kareba. Gua doain semoga pernapasan kalian semua lancar, terus uang rokok aman, dan insomnia kalian gak makin parah. Jadi seperti yang udah gua bahas di video sebelumnya, bahwa gua bakal ngebuat video khusus untuk membahas unek-unek atau keresahan-keresahan yang harus diketahui oleh seluruh pengguna layanan ojek online atau customer-customer ojol gitu ya. Biar membuat kalian semua tahu sebagai customer apa aja yang hal-hal yang nggak harus kalian lakuin gitu, dan membuat antara driver dan customer itu sendiri nyaman ya, sama-sama nyaman gitu. Buat kalian yang belum nonton video gue sebelumnya, silahkan klik link di deskripsi dan enjoy ya. Oke, tanpa basa-basa dan basa-basi lagi, kita langsung aja ya. Siapkan kopinya, bakar udutnya, hapus chat mantan kalian, dan ini dia kabarnya. Jadi seringkali pengguna atau kalian yang sering pakai jasa ojek online itu melakukan hal-hal yang menurut gua nggak harus kalian lakukan. Karena kalau kalian lakukan itu bakal membuat driver itu risih gitu ya. So, gua pengen kasih tahu ke kalian semua yang pernah atau sering pakai jasa ojek online untuk jangan melakukan hal ini. Atau sebisa mungkin kurangilah ya. Yang pertama, seringkali customer itu pesen ojek online secara buru-buru. Padahal menurut gua, kita sebagai warga plus 62 yang berpendidikan, itu seharusnya bisa spend our time untuk memesan lebih awal. Kecuali mungkin kalian benar-benar buru-buru ya, atau terdesak, jadi oke lah, gua bisa maklum. Tapi kalian harus tahu ya, bahwa sebenarnya nggak semua driver ojek online itu ketika kalian pesan bisa langsung tancap gas. Berbeda dengan yang dapat orderannya mungkin lagi di jalan, dia langsung bisa tancap gas ke tempat kalian gitu. Tapi bagaimana dengan mereka driver-driver yang mungkin lagi stay di tempat pangkalan mereka, atau mungkin baru keluar mau narik, misal kayak di pagi hari gitu ya, jadi baru mau narik. Terus kemudian pas masuk orderan kalian langsung suruhnya buru-buru gitu. Padahal kalau kalian udah mesan lebih awal kan kalian nggak usah buru-buru, dan membuat driver itu juga nggak usah buru-buru. Jadi ya normal aja gitu. Tapi ada hal yang paling absurd menurut gua, yang paling bikin risih sih ya. Jadi ada customer yang pesen ojek online secara buru-buru, tapi ternyata dia sendiri aja belum siap. Hello, kenapa kalian harus pesan ojek online sedangkan kalian masih harus make up dulu, masih harus ganti baju dulu, atau pasang sepatu, atau kunci rumah, atau keluar dari lorong dan sebagainya gitu. Jadi driver yang terima orderan kalian ketika datang, mereka harus nunggu dulu, nunggu lama dulu, dan itu wasting time banget gitu. Ya udah sih gitu. Kalau emang mau buru-buru, kalian harus udah siap terlebih dahulu gitu, baru pesen ojek online-nya. Jadi membuat waktu kalian dan waktu si driver itu sendiri itu menjadi lebih efisien dan nggak wasting time. Jadi pesan gue ya, jangan sampai kalian pesen ojek online itu tiba masa tiba akal. Karena sebenarnya driver online itu sendiri juga pengen waktu untuk penjemputan dan pengantaran itu sesuai gitu. Jadi efisien, karena nggak ditutupin gitu bahwa mereka pun juga harus menyelesaikan target mereka hari itu, atau bisa dibilang kejar poin lah gitu ya. Dan yang aneh juga menurut gue ya, ada customer yang ketika pesan ojek online nanya lagi gitu. Nanya lagi posisi drivernya di mana. Dan menurut gue, what the hell gitu. Di aplikasi kan udah ada maps, terus GPS juga berjalan gitu. Jadi otomatis kalian bisa melihat posisi drivernya di mana tanpa kalian harus bertanya lagi. So, please be a smart people guys. Jadi, kalau kalian bertanya tentang hal seperti itu lagi, yang menurut gua nggak penting banget, itu bakal buat waktu kalian dan drivernya terbuang percuma, karena kalian harus ngetik dulu, kemudian drivernya yang mungkin tadinya di motor harus berhenti dulu buat balas chat
yang nggak penting itu. Padahal mungkin drivernya bisa cepet gitu. Jadi ketika kalian pesen, drivernya lihat, oke, posisinya di mana, ya udah tinggal jalan aja tanpa harus buang waktu balas pertanyaan itu. Ya kecuali drivernya harus konfirmasi dulu posisi kalian di mana atau penjemputan tepatnya di mana. Yang menurut gua itu yang wajar seharusnya gitu ya. Biar kalian bisa konfirmasi di mana kalian harus dijemput, biar nggak usah susah-susah drivernya nyari posisi kalian di mana gitu. Karena ya emang posisi customer nggak bisa ketahuan gitu. Kalau titiknya misal di jalan ini, belum tentu dia di titiknya pas. Mungkin aja dia di bagian mana gitu di jalan titik itu. Kalian paham nggak sih? Yaudah, kalau nggak paham aja ya, atau silahkan komen di bawah. Oke, masih berbicara tentang bagaimana cara menjadi customer yang baik ya, atau berbicara tentang keresahan driver nih, agar antara driver itu dan customer itu bisa sama-sama nyaman ya. Sama-sama nyaman. Jadi buat customer yang terhormat, please, kalau pesan ojek online itu HP-nya jangan ditinggal. Karena sometimes seperti yang gue bilang tadi, mungkin driver itu harus konfirmasi terlebih dahulu di mana kalian dijemput atau di mana barang atau makanannya diantar. Jadi kenapa sih harus standby kalau pesan ojek online? Jadi biar drivernya itu nggak kesasar karena titiknya salah atau karena kalian sibuk sendiri. Dan itu semua membuat waktu kalian dan drivernya sama-sama terbuang percuma. So, kalian harus standby agar bisa dihubungi driver itu kapanpun, agar tidak ada perang dunia ketiga antara driver dan customer karena salah paham. Apalagi ya kalau posisinya mah udah panas-panasan, terus pas mau konfirmasi titiknya malah nggak diangkat sama sekali teleponnya. Itu rasanya gimana gitu, kayak gregetan gimana. Tahu nggak sih rasanya tuh? Wah, ngeri dah pokoknya. Apalagi ya kalau siang-siang antar makanan, mataharinya ada 3 pas ditelepon, padahal udah di titiknya nih, pas ditelepon customernya malah nggak angkat-angkat sama sekali. Wah, parah sih. Tahu-taunya customernya mungkin ketiduran atau main game. Waduh, ya gua speechless lah, nggak bisa ngomong apa lagi kalau masalah itu ya. Kalian pasti bisa bayangin lah gimana rasanya jadi driver itu sendiri. Kalau kalian emang sibuk, minimal konfirmasilah ke drivernya di mana tepatnya titik kalian. Misal nih, antarnya di rumah warna ini ya, di rumah nomor ini ya, atau di jalan ini, rumah saya bagian sini gitu, atau di lantai sekian. Jadi benar-benar udah terkonfirmasi dengan tepat di mana drivernya betul-betul harus mengantar makanan itu atau barangnya gitu, atau maybe juga penjemputannya di mana gitu. Jadi benar-benar harus dikonfirmasi dengan tepat ya, biar nggak sama-sama bingung. Tapi kembali lagi kalian juga harus meluangkan waktu ya untuk sekali-sekali ceklah HP-nya gitu. Kalau memang kalian sibuk, sekali-sekali mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit. Pokoknya gimana feeling kalian, menurut kalian drivernya udah dekat atau udah mau nyampe gitu. Jadi driver nggak usah lagi harus telepon atau ganggu kalian untuk konfirmasi bahwa driver tersebut udah sampai, karena kalian benar-benar udah nungguin di depan, karena kalian yang standby duluan di depan ketika drivernya itu sampai. Seperti kalau kalian bisa lihat sih, ojek-ojek online di luar negeri rata-rata gitu ya. Jadi sebelum drivernya sampai, customernya udah nunggu duluan di depan. Ya menurut gua itu the best attitude sih. Kalau gitu kan enak gitu ya. Jadi sesama driver dan customer itu bisa sama-sama nyaman ya. Oh iya, gua sering juga kok pesen ojek online ya. Entah itu pesan makanan atau jadi penumpang. Tapi sepengalaman gua, ternyata rating gua sampai sekarang nggak pernah turun dari bintang 5 atau bintang yang paling, atau rating yang paling sempurna lah untuk customer. Kenapa bisa gitu? Ya karena mungkin karena gua driver gitu ya. Jadi bisa mengerti sesama driver dan nggak perlu melakukan hal-hal
kesalahan-kesalahan kecil yang membuat driver itu risih dan membuat rating gua turun gitu ya. Jadi kalau driver dapat customer yang bintang 5 itu sesuatu banget sih. Dan alhamdulillah gua dapetin itu semua udah berapa tahun ya nih gua pesen ojek online, udah 2 tahun kayaknya gua jadi yang pemakai jasa layanan ojek online itu sendiri. Dan sampai detik ini jujur rating gua nggak pernah turun dari bintang 5. Ya karena itu tadi gua nggak pernah ngelakuin hal-hal yang membuat driver itu tidak nyaman. So informasi ini buat kalian semua yang sering pakai layanan ojek online, biar kalian bisa lebih mengerti ke driver-driver ojek online yang menerima orderan kalian. Biar videonya nggak terlalu panjang, gua bakal bahas masalah-masalah lainnya di video berikutnya. Salah satunya adalah masalah titik jemput, dan masih banyak keresahan-keresahan atau unek-unek dari driver ojek online yang semua atau seluruh customer yang memakai jasa layanan ojek online ini harus tahu. Jadi guys, kalau apa yang gua omongin ini benar dan kalian setuju, silakan pencet tombol like-nya. Dan kalau kalian nggak setuju, silakan komen di bawah, kita akan diskusi lebih lanjut. Dan tolong berikan masukan-masukan nih, apa aja yang bagus untuk dibahas untuk video selanjutnya, atau keresahan-keresahan atau unek-unek apa nih yang bakal kita bahas selanjutnya. Dan yang paling penting, share video ini ke seluruh smart people yang sering pesan layanan ojek online, biar mereka tahu keresahan-keresahan hati yang dirasakan oleh seluruh driver ojek online yang gua wakilin melalui video ini. Oke, see you on next video. Oh iya, hampir lupa nih. Subscribe ya guys, subscribe, karena subscribe itu gratis dan buat gua lebih semangat lagi untuk konten-konten selanjutnya. Oke? Subscribe ya.